Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Sarah Rizky Salsabila dari SMA Negeri 1 Bumen. Pada kesempatan kali ini, saya bertindak sebagai tim afirmasi dalam mosi perdebatan sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dalam hal ini, saya sangat menegaskan bahwa saya sangat setuju dengan Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Mengapa demikian? Indonesia ini memiliki potensi maritim yang sangat besar, di mana wilayah perairan Indonesia ini lebih luas dari daratannya. Dari 7,81 juta kilometer persegi total luas Indonesia, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan, 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif, dan 2,01 juta kilometer persegi adalah daratan. Namun, keadaan kondisi sosial di ekonomi masyarakat pesisir ini masih sangat kurang, bahkan di bawah garis kemiskinan, di mana mata pencaharian masyarakat pesisir ini kebanyakan adalah nelayan tradisional, di mana nelayan tradisional ini masih memiliki keterbatasan pengetahuan. Dan dengan adanya keterbatasan pengetahuan, mereka ini memanen ikan-ikannya dengan menggunakan alat yang sederhana. Dan dengan menggunakan alat yang sederhana itu, panen yang mereka hasilkan pun akan sedikit. Dan dengan hasil panen yang sedikit, hal ini menyebabkan adanya tekanan ekonomi bagi para nelayan. Dan nelayan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan panen yang sangat banyak. Dan mereka akan mengabaikan aspek ekologi dengan cara perusakan biota laut. Mereka akan menggunakan pukat harimau. Data dari Mahkamah Agung, terdapat 521 kasus pukat harimau. Dewan Juri yang terhormat, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut itu menghasilkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang memfokuskan peraturan di wilayah pesisir, di mana dengan adanya peraturan tersebut menghasilkan ekonomi biru, di mana ekonomi biru ini bertujuan sebagai pembangun ekonomi kelautan agar Indonesia menjadi negara mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional, di mana kepentingan nasional ini merupakan kepentingan di wilayah masyarakat pesisir. Kemudian, fungsi dari ekonomi biru ini adalah menanggulangi kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan biota laut, mengurangi resiko bencana di pesisir, dan mitigasi dan perubahan iklim. Sementara itu, Dewan Juri yang saya hormati, sebelum adanya ekonomi biru, Indonesia ini sudah menerapkan adanya ekonomi hijau, di mana tujuan ekonomi hijau ini dinilai lebih dari ekonomi biru, dan ekonomi hijau ini bisa menggantikan ekonomi biru, di mana tujuan utama dari ekonomi hijau adalah menjaga ekosistem laut dengan cara menekan emisi karbon dioksida. Studi penelitian ekosistem hutan yang dilakukan oleh CIFUR menyatakan bahwa ekonomi hijau ini dapat menekan emisi karbon dioksida. Emisi karbon kumulatif yang dihasilkan selama 2015 hingga 2030 dinilai akan adanya 689 juta ton karbon dioksida. Selain itu, tujuan dari adanya ekonomi hijau ini adalah menambah pendapatan. Kemudian, tujuan lain dari ekonomi hijau ini adalah mempromosikan ide berkelanjutan pada masyarakat Indonesia dan dunia, di mana dengan tujuan ini selaras dengan masyarakat pesisir yang ada di pantai, dan mereka ini akan lebih bisa berkelanjutan dengan cara mereka menangkap ikan di laut, kemudian mereka akan diternakan di wilayah perairan tawar. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, ekonomi hijau ini juga bertujuan untuk menciptakan perekonomian Indonesia yang menitik beratkan pada proteksi lingkungan, menumbuhkan ekonomi dengan mempertahankan keberlangsungan hidup lingkungan, dan juga menurunkan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial dengan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan. Di mana berkelanjutan ini berarti kondisi di mana manusia dan alam dapat bersama berada pada keselarasan produktif guna pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, dan generasi mendatang. Masih adanya air, sumber daya alam,
untuk melindungi manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, saya sangat setuju apabila Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dikarenakan, ekonomi hijau yang sudah pernah diterapkan di Indonesia ini dapat menunjang strategi ekonomi biru, bahkan lebih dari ekonomi biru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.